Jadi hari ini kita mau tanya-tanya Karoni dan Kak Iya, kan Valentine, tentang hubungannya Kak Iya dan Karoni lah. Hubungan yang mana nih? Hubungan sebelum, sekarang? Dari awal ketemu sampai hari ini. Oh ya. Masih ingat kan? Semua 14 tahun soalnya. Ya ingat lah. Karena Kak Iya aja. Pertanyaan pertama, masih ingat nggak kejadian pertama kali Karoni dan Kak Iya ketemu dan kenal? Ketemu dan kenal kita itu satu pelayanan ya. Jadi Karoni waktu itu ketua ProM, Karya itu sekretaris gitu. Tapi biasa aja gitu. Jadi karena itu udah biasa ketemu. Ya kenalannya ya karena kita pengurus aja pelayanan sama-sama. Ya kenalnya dari situ. Untuk proses kita akhirnya berkomitmen itu peristiwanya di Talise kayaknya. Gitu. Talise jadi saksi bisu. Komitmen kita untuk membangun masa depan gitu ya. Gitu sih. Tapi kalau ketemunya sih memang sudah ketemu dalam pelayanan. Makanya paling indah tuh kalau ketemu dalam pelayanan. Kalau first impression-nya Karoni ke Kak Iya, Kalau lihat pertama sih ya sejujurnya kan masih manusia biasa ya, masih laki-laki normal, ya cantik, tidak pasti, dan tetap cantik sampai hari ini, asik. Ya itu tuh secara physically, tapi lebih daripada itu senang aja lihat waktu sangat aktif dalam pelayanan, cintanya akan Tuhan, semangatnya dalam melayani Tuhan. Dan lihat attitude-nya waktu itu baik gitu sih. Yeah, thank you. kalau dari Kak Iya ke Karoni, apa first impression-nya Kak Iya? Iya karena beliau ini pendeta, Beliau. jadi ketika naik di mimbar, Oh, ketika naik di mimbar ya smart sih orangnya. sejak. Makanya mimbar itu pengaruh. Wes. Sebelumnya Karoni dan Kak Iya sudah berapa tahun? Mau 14, Bulan ini ya? iya bulan tanggal 20 bulan Februari. 20 Selama Februari. 14 tahun ini, apa hal yang Kak Iya pertimbangkan dari Karoni? Paling banggakan ya Karoni, Dedi yang baik, setia, perhatian. Itu kayaknya umum banget sih. Maksudnya Riri itu mungkin yang lebih spesifik banget gitu. Apa gitu kan? Pengen banget ya gitu ya? Pengen sekali ya? Pengen sekali gitu ya? Penyayang sih. Ya. Kalau dari Karoni ke Kak Iya? Apa ya, tidak mudah itu jadi mama, terus jadi istri, terus jadi pimpinan di kantor, terus sekarang jadi ibu gembala, terus mimpin homesel, terus jadi pengkhotbah juga, terus banyak bantu urusan gereja. Itu nggak mudah buat dia gitu. Jadi itu hal yang luar biasa banget gitu loh, bisa mengerjakan semuanya gitu. Kan nggak gampang kan gitu kan, meskipun kadang-kadang ngomel-ngomel sendiri juga sih, tapi ya udah gitu. Itu tuh luar biasa. Thank you. Kak Iya tahu nggak sebenarnya dari Karoni bahasa kasih? Oh, Oh, bahasa kasihnya Karoni itu kata-kata penguatan, motivasi, Ya. itu sih. Boleh nggak kasih contoh dulu? Ya kalau setiap Karoni mau naik khotbah pasti Karya kasih support. Selalu dia bilang pasti bisa, semangat. Semangat. Itu tuh pengurapannya 2 kali lipat. Gitu. Iya. Kalau dari Karoni, apa bahasa kasihnya Kak Iya? Karya itu bahasa kasihnya tuh waktu ya. Dia kadang-kadang suka marah. Kenapa sih lama-lama di kantor? Kok pelayanan terus gitu. Karena pengen ada waktu yang berkualitas gitu. Jadi ya bahasa kita kadang-kadang kegagalan komunikasi dalam sebuah pernikahan karena kita gagal mengerti bahasa kasih pasangan gitu loh. Jadi waktu kita coba mengerti bahasa kasihnya kita jadi nggak salah gitu. Jadi kalau buat Karya itu nggak perlu berlian gitu, tapi perlu juga ya. Perlu juga. Apa kenangan bersama pasanganmu yang tidak pernah kamu lupakan? Dari Karoni dulu. Kenangan
Kenangan Eh, banyak sih. banyak ya. Baik kenangan suka maupun duka banyak sih yang sudah kita lewati bersama. Iya. Sukanya apa? Kalau yang sukanya itu ya pasti sih ya momen dimana kita pemberkatan nikah, lalu kita akhirnya bisa menikah, itu kenangan yang terbaik sekali gitu loh. Kalau susah sulitnya itu waktu kami harus kehilangan anak kedua ya. Jadi antara Harvest dan Given itu ada baby sebenarnya, cuman Karya itu keguguran waktu itu. Itu momen dimana kita habis Natal ya, habis Natal itu semalam-malaman kita hanya berdua saja, bertiga lah dengan Harvest ya di rumah. Itu ya nangis-nangis berdua, bergumul berdua, sampai akhirnya subuh-subuh itu janin itu harus keluar gitu. Itu pun di kamar mandi ya rasanya. Jadi semalam-malaman kami nggak tidur di kamar, kami di ruang tamu karena dia kesakitan dan nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga waktu itu, nggak ada siapapun, hanya kita berdua aja dan Tuhan kasih kekuatan. Itu momen yang di dalam keluarga kita tuh nggak bisa kita lupakan ya, karena subuh-subuh itu kita kehilangan baby yang kita nanti-nantikan sebenarnya gitu ya. Memang sih dia belum besar-besar banget, tapi bagi kita dia tuh ada gitu. Mungkin itu sih kenangan suka dan dukanya kita gitu. Ada yang kayak mau katakan untuk jemaat atau yang menonton, mungkin yang baru menikah, terus setahun menikah, terus lama menikah. Yang untuk pasangan-pasangan muda yang masih struggle dalam pernikahannya, ya memang ada banyak tantangan lah ya dalam pernikahan. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam pernikahan itu, ya percayalah semua bisa kita lewati. Masa-masa sukar sekalipun kita tidak saling mempersalahkan satu sama lain, tapi kita selalu ingat kasih Tuhan yang sudah Tuhan beri bagi kita, sehingga itu kasih itu yang memampukan kita bisa menerima, mengasihi pasangan kita padanya. Seperti itu. Luar biasa. Saya diberkati Tuhan. Kalau pesan saya sih sederhana banget, yang selalu saya ulang-ulang di beberapa kali khotbah saya, jemaat pasti aware dengan bahasa ini, bahwa waktu kita membahagiakan pasangan kita membahagiakan anak-anak kita membahagiakan keluarga kita, maka bahagialah hidup kita. Gitu. Jadi pesan saya, jangan menuntut untuk dibahagiakan, tapi berilah kebahagiaan. Maka itu seperti sebuah benih yang kita tabur, yang akan bertumbuh dan berbuah di hidup kita. Amin. Jadi berusahalah untuk bahagiakan pasangan kita, anak-anak kita, maka itu benih yang baik, maka benih itu akan tumbuh dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dan kita akan menikmati buah kebahagiaan juga dalam hidup kita. Karena menuntut nggak pernah menghasilkan sebuah kebahagiaan. Tapi waktu kita memberikan kebahagiaan, berarti kita sedang menabur kebahagiaan, dan kita akan bertumbuh dalam kebahagiaan, dan kita akan menikmati buah kebahagiaan di hidup kita. Amin. Itu sih. Jadi yang anak-anak youth di gereja Pro M yang belum married, jangan takut dengan pernikahan. Ya. Karena selalu saya bilang ada berkat Tuhan dalam pernikahan, bahwa nggak ada pasangan yang sempurna. Sampai hari ini pun kami berdua juga belum sempurna, masih terus belajar. Karena pernikahan adalah sekolah seumur hidup. Ya. Jadi tiap hari ada hal baru yang dipelajari. Sampai 14 tahun ini pun kami pelajari hal-hal baru juga, di mana kami harus berubah, lebih dewasa, jauh lebih baik. Maka itu proses belajar seumur hidup gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Makanya kalau yang kita berhenti belajar, ya kita akan berhenti untuk bertumbuh sebenarnya. Karena pernikahan itu seperti harus alami sebuah pertumbuhan. Karena pernikahan membantu saya dan dia juga untuk bertumbuh terus. Bertumbuh jadi suami yang baik, bertumbuh jadi istri yang nggak sempurna sih, nggak sempurna. Kalau mau dikulik lebih dalam lagi, banyak hal-hal struggle juga yang kami alami dalam pernikahan kami, dan itu nggak mudah gitu ya. Tadi aja sebelum datang syuting kita berdebat panjang lebar gitu ya, gara-gara vaksin gitu kan. Tapi ya sudah gitu kan, perdebatan adalah sebuah perdebatan, tapi itu mempengaruhi hati kita tetap saling mencintai, asik. Gitu sih ya. Tuhan berkati semua keluarga ACC. Tuhan berkati, Happy Valentine buat semua keluarga ACC. Valentine lah tiap hari.
cintailah pasanganmu tiap hari, Ya. tapi jangan kasih coklat tiap hari, nanti diabetes, gitu ya. Penuhilah hari-harimu dengan kebahagiaan, dengan cinta, dan cintailah keluargamu, maka berkat Tuhan pasti dicurahkan bagi hidupmu. Amin. Tuhan berkati ya. Terima kasih.